Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Taufik Ridwan MT selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Suci Dwi Pratiwi sebagai moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada saya sendiri Suci Dwi Pratiwi dengan absen 21, lalu ada Rashid Iskandar Prayoga dengan nomor absen 18, dan terakhir ada Aji Arayan Surya Putra dengan absen 24. Program yang akan kami paparkan adalah mengenai program parkir atau parking program. Pengerjaan program ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester 2 pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Adapun rangkaian acara kegiatan hari ini diantaranya ada pembukaan, penyampaian materi, penutup, dan untuk sesi tanya jawab bisa ditulis pada kolom komentar. Untuk pemaparan pertama akan diawali oleh Saudara Aji untuk waktu dan tempat kepadanya dipersilakan. Nah, nah, terima kasih Suci atas kesempatan yang diberikan. Perkenankanlah saya Ajaran Surya Putra untuk memaparkan materi pertama. Yang pertama bisa dilihat ada package kelompok 10 UAS dan juga ada berbagai import yang terdiri atas Java Atil Array List, Java Atil Collection, Java Atil Comparator, Java Atil Scanner, Java Time Local Datetime, Java Time Format Datetime Formatter. Nah, ini masing-masing ya, digunakan sebagai misal ArrayList. ArrayList digunakan untuk mengimpor kelas ArrayList dari paket Java Atil. ArrayList adalah struktur data dinamis yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan objek. Kemudian collection menyediakan berbagai metode utilitas untuk mengoperasikan dan mengelola objek-objek dalam koleksi, seperti mengurutkan, mencari, atau mengubah elemen-elemen dalam koleksi. Kemudian ada komparator. Komparator adalah antarmuka yang digunakan untuk membandingkan dua objek dalam rangka pengurutan atau pengelompokan. Kemudian ada scanner. Scanner digunakan untuk membaca input pengguna dari konsol. Selanjutnya ada local datetime, menyediakan metode dan fungsi untuk mengelola tanggal dan waktu. Dan terakhir ada datetime formatter, digunakan untuk memformat objek local datetime menjadi string yang dapat dibaca dan sebaliknya, serta mengatur format tampilan, tanggal, dan waktu. Kemudian dalam program ini ada juga class car. Class car ini digunakan untuk membuat objek kendaraan yang akan diparkir di tempat parkir. Setiap objek car memiliki atribut seperti plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk, dan biaya parkir. Dengan adanya kelas car, kita dapat dengan mudah mengelola informasi tentang kendaraan yang terparkir, termasuk mengakses dan mengubah atribut-atributnya. Nah, dalam kelas car ini terdapat beberapa bagian. Pertama ada deklarasi atribut yang terdiri atas private string license plate, private string vehicle type, private local datetime entry time, dan juga private in parking fee. Nah, ini masing-masing digunakan untuk menyimpan nomor plat kendaraan, menyimpan jenis kendaraan, menyimpan waktu masuk kendaraan, dan juga menyimpan biaya parkir yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Kemudian ada konstruktor yang konstruktor ini digunakan untuk membuat objek car dengan memberi nilai awal pada atributnya. Parameter konstruktor adalah nomor plat, license plate, jenis kendaraan, vehicle type, waktu masuk entry time, dan juga biaya parkir. Nah, di sini dilihat public car string license plate string vehicle type, local date time, entry time, dan juga in parking fee. Ini adalah konstruktor. Selanjutnya ada metode getter yang terdiri dari public string get license plate. Metode ini digunakan untuk mengembalikan nomor plat kendaraan. Kemudian ada get vehicle type. Metode ini digunakan untuk mengembalikan jenis kendaraan. Ada juga local date time, get entry time. Metode ini digunakan untuk mengembalikan waktu masuk kendaraan. Dan juga ada get parking fee yang digunakan untuk mengembalikan biaya parkir yang harus dibayar. Kemudian yang terakhir ada metode setter yang terdiri atas set parking fee ini. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai biaya parkir yang harus dibayar. Nah, kita masuk ke public class parking program. Selanjutnya ini di bawah adalah autentifikasi admin sebelum masuk ke menu utama program parkir. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan username dan password, dan program akan membandingkannya dengan nilai yang telah ditentukan. Jika login berhasil, pesan selamat datang akan ditampilkan. Pertama
deklarasi variabel dimulai dari payload sama dengan new array list. Nah, ini digunakan untuk menyimpan kendaraan yang terparkir. Di bawahnya ada scanner, new scanner, system in. Ini digunakan untuk membuat objek scanner baru dengan menggunakan system in sebagai sumber input. System in mengindikasikan bahwa input yang akan dibaca berasal dari keyboard atau standar input. Ini ada admin login, ada header, program parkir, dan juga kita bisa memasukkan username dan juga password. Nah, jika username yang dimasukkan di atas sama dengan admin dan juga password sama dengan admin 123, maka akan keluar output berupa login successful, welcome admin. Tapi jika misal ini username ini tidak sesuai dengan admin atau passwordnya tidak sesuai dengan admin 123, maka kita akan langsung terpental keluar dari programnya karena loginnya gagal. Kemudian ada while true. While true digunakan untuk membuat loop yang akan berjalan terus-menerus hingga kondisi yang diberikan berubah menjadi false. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya, ada park a car, display park cars, search for a car, sort cars, pay parking fee, dan juga exit. Nah, di sini kita bisa memasukkan pilihan kita. Misal kita pilih nomor 1, maka akan masuk ke case 1. Di sini untuk programnya kita menggunakan switch case ya. Jadi nilai pilihan tersebut kemudian digunakan dalam sebuah switch statement untuk mengeksekusi tindakan yang sesuai berdasarkan pilihan yang diberikan. Misal kita pilih case 1, park a car. Jadi pertama clear screen dulu, digunakan untuk membersihkan layar konsol atau terminal. Kemudian ada header juga. Nah, di sini kita bisa memasukkan plat nomor kendaraan kita. Selanjutnya memasukkan tipe kendaraan, apakah mobil atau motor. Pastikan ini benar ya, karena jika tidak maka akan terjadi error pada output pembayaran. Di sini ada car sama dengan new car, license plate, vehicle type, dan entry time, dan juga zero. Nah, ini objek car baru dibuat dengan menggunakan informasi nomor plat, ya, license plate ini, jenis kendaraan, vehicle type ini, waktu masuk, entry time ini, dan juga biaya parkir awal atau zero ini. Kemudian parking lot .add dalam kurung car, ini artinya objek car tersebut kemudian ditambahkan ke dalam array list dalam parking lot. Nah, jika sudah selesai semua, maka akan keluar output mobil telah sukses terparkir. Kemudian ada break. Break ini digunakan untuk mengakhiri eksekusi case tersebut setelah kendaraan berhasil diparkir dan ditambahkan ke daftar parkir. Setelah break, program akan kembali ke perulangan while true dan menampilkan menu utama untuk meminta input pengguna selanjutnya. Nah, jika sudah selesai semuanya, bisa kita pencet enter, maka kita akan kembali ke menu awal ya. Kemudian ada case 2. Case 2 ini terdiri atas clear screen seperti di atas, membersihkan layar, kemudian ada header juga, dan juga ada for car parking lot. Nah, ini digunakan untuk mengiterasi setiap objek car yang ada di dalam array list parking lot. Di bawahnya ada license plate, park car, get license plate, ini untuk mencetak informasi nomor plat. Kemudian di bawahnya ada untuk mencetak informasi jenis kendaraan. Di bawahnya ada mencetak informasi waktu masuk kendaraan dan juga mencetak informasi biaya parkir. Kemudian ada break juga untuk mengakhiri eksekusi case dan kembali ke menu awal. Kemudian jika kita memilih case 3, yaitu ada clear screen juga, digunakan untuk membersihkan layar konsol atau terminal. Kemudian ada header, dan juga kita bisa memasukkan plat nomor yang ingin kita cari. Nah, jika misal program ini akan melakukan pencarian kendaraan berdasarkan nomor plat yang dimasukkan penggunanya. Program menggunakan perulangan for each untuk memeriksa setiap objek car yang ada di dalam parking lot. Jika ditemukan kendaraan dengan nomor plat yang cocok, program mencetak pesan car found in the parking lot, mengubah variabel found menjadi true, dan keluar dari perulangan menggunakan break. Nah, jika misal kita memasukkan plat nomornya yang ada di dalam daftar parkir ya, maka found-nya ini akan menjadi true, dan juga akan keluar output berupa mobil ditemukan dalam lahan parkir. Kemudian break kemudian program akan mengalami break dan juga kembali ke menu awal. Tapi jika misal plat nomor yang kita input itu tidak ada di dalam program parkir tersebut, maka
maka akan keluar output car not found in the parking lot, yang kemudian akan mengalami break juga. Untuk penjelasan mengenai case 4 akan saya serahkan kepada kepada teman saya Rashid. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada sahabat saya Aji, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari program parkir. Switch case 4 ini kegunaannya untuk mengurutkan kendaraan terparkir. Jadi itu pada sintaks ini dilakukan pengurutan elemen-elemen dalam objek parking lot menggunakan metode sort dari kelas collection. Metode sort digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu koleksi berdasarkan aturan tertentu. Dalam contoh tersebut, elemen-elemen pada dalam parking lot diurutkan berdasarkan nomor plat kendaraan. Metode comparator.comparing digunakan untuk membuat suatu komparator yang membandingkan objek car berdasarkan atribut lisensi plat. Pada kode berikut, car.car.2get lisensi plat merupakan referensi metode yang mengacu pada metode get lisensi plat dalam kelas car. Metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut lisensi plat pada objek car yang sedang dibandingkan. Hasilnya, setelah baris kode ini dieksekusi, elemen-elemen dalam parking lot akan diurutkan berdasarkan nomor plat kendaraan. Jadi itu pada case 4 ini berguna untuk mengurutkan kendaraan yang terparkir. Jadi itu dia menyambung ke case 2 yang sudah dijelaskan oleh teman saya Aji, dan kegunaannya untuk menampilkan kendaraan yang terparkir. Nah, di case 2 kan misalnya kita atau admin menginputkan plat kendaraan misalnya B02BB dan B01AA. Nah, itu kan masing acak ya kendaraannya, tidak urut. Setelah kita memilih 4 pada output program atau 4 pada nomor menu, jadi itu kendaraannya langsung terurut menjadi B01AA dan B02BB. Oke. Selanjutnya yaitu ada case 5. Case 5 itu kegunaannya untuk pembayaran program. Pada case 5 ini terdapat beberapa langkah untuk meminta pengguna memasukkan nomor plat kendaraan yang ingin dibayarkan tarif parkirnya. Pada system.out.print enter the license plate to pay the parking fee, ini adalah pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna untuk meminta mereka memasukkan nomor plat kendaraan. Selanjutnya ada scanner.nextLine. Pemanggilan metode nextLine pada objek scanner digunakan untuk mengonsumsi karakter new line atau baris baru yang tersisa setelah input sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membersihkan buffer dan memastikan bahwa input berikutnya tidak terpengaruh oleh karakter new line sebelumnya. Selanjutnya di sini ada string plat to pay sama dengan scanner.nextLine pada line 139. Pemanggilan metode nextLine pada objek scanner digunakan untuk membaca input dari kendaraan dari pengguna yang merupakan nomor plat kendaraan yang ingin dibayarkan tarif parkir. Input ini akan disimpan dalam variabel plat to pay. Selanjutnya ada car selected car sama dengan null. Membuat variabel selected car yang awalnya diinisialisasikan sebagai null, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan objek car yang dipilih berdasarkan nomor plat kendaraan yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada perulangan for. Nah, for car parked car titik 2 parking lot. Kegunaannya untuk melakukan perulangan pada setiap objek car dalam parking lot menggunakan sintaks perulangan for each. Selanjutnya di sini ada if parked car get lisensi plat dot equals plat to pay. Pada setiap iterasi perulangan memeriksa apakah nomor plat kendaraan dari parked car sama dengan plat to pay yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya ada selected car sama dengan parked car. Jika nomor plat kendaraan cocok, maka objek parked car akan disimpan dalam variabel selected car. Selanjutnya ada break. Nah, kegunaan break di sini setelah objek selected car ditemukan, perulangan dihentikan dengan menggunakan pernyataan break. Setelah perulangan selesai, akan dilakukan pengecekan apakah selected car tidak null, yang berarti nomor plat kendaraan yang dimasukkan oleh pengguna ditemukan dalam parking lot. Jika ditemukan, informasi tentang mobil tersebut akan ditampilkan kepada pengguna dan mereka akan diminta memasukkan jumlah jam parkir. Oke, selanjutnya pada payment method yang e-money dan cash itu digunakan untuk menampilkan metode pembayaran dan meminta pengguna untuk memilih salah satunya. Pilihan tersebut akan dibaca menggunakan metode nextLine dari objek scanner dan disimpan dalam variabel payment method. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci kepada Suci, silakan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Rashid yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pemaparan selanjutnya. Tadi kan dibahas ada payment ya. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan if dengan kondisi di mana metode pembayaran yang pertama yaitu pembayaran secara elektronik. Pada baris 168, output akan menampilkan beberapa uang yang akan dibayarkan untuk parkir dengan penggunaan objek scanner yang akan diinputkan atau memerlukan interaksi admin melalui keyboard. Dalam proses perhitungan kembalian pembayaran parkir atau remaining balance dilakukan dengan rumus e-money balance sama dengan parking free atau berarti uang yang akan dibayarkan dikurang dari ketentuan harga parkir sesuai waktu dan jenis kendaraannya. Lalu selanjutnya pada line 172 sampai 201 dilakukan percabangan dalam percabangan. Pada fungsi pembayaran, di mana remaining balance lebih dari sama dengan 0, artinya bahwa kondisi di mana benar jika ada kembalian atau tidak ada kembalian. Maka sistem akan otomatis menampilkan output bahwa pembayaran berhasil dan akan menampilkan output struk parkir pada line 184 sampai 194 dengan data yang sudah dimasukkan seperti ada nomor plat, jenis kendaraan, waktu masuk, jam parkir, harga parkir, fungsi pembayaran, uang yang dibayarkan, dan juga uang kembalian. Pada line 196 sampai 198 digunakan fungsi array list dengan menghapus atau remove kendaraan dari daftar parkir jika paid sama dengan true atau pembayaran sama dengan benar. Artinya bahwa suatu kendaraan akan dihapus dari daftar kendaraan jika pembayaran parkir suatu kendaraan telah dibayarkan. Artinya tampilan daftar parkir ini akan ditampilkan pada saat pembayaran tersebut belum dibayarkan, dan jika sudah dibayarkan maka otomatis suatu data pada daftar parkir tersebut akan terhapus. Lalu selanjutnya pada line 200 masuk percabangan pada kembalian dikatakan bahwa saldo pada e-money tidak mencukupi dan pembayaran tersebut gagal. Jika uang kembalian tersebut kurang dari 0 atau uang yang dibayarkan kurang dari ketentuan harga parkir suatu kendaraannya. Selanjutnya terdapat fungsi percabangan if else kondisi di mana metode pembayaran yang kedua, yaitu pembayaran secara langsung dengan menggunakan uang cash. Penulisan kode dan kondisi pada percabangan yang kedua ini sama dengan percabangan yang pertama, hanya saja beda penamaan yaitu uang pembayaran dan uang kembaliannya. Jika di percabangan pertama yaitu e-money balance sebagai uang yang dibayarkan dan remaining balance sebagai uang kembalian, maka di percabangan kedua yaitu ada cash amount sebagai uang yang dibayarkan dan change sebagai uang kembalian. Selanjutnya di baris 220 sampai 240 pada penulisan kode program sama. Struk akan keluar jika terdapat kembalian atau uang mencukupi. Struk ini dimuat dari data-data yang akan diinputkan oleh admin pada keyboard, dan pembayaran dibatalkan jika uang yang dibayarkan tidak cukup atau kurang dari harga penentuan parkir yang telah ditentukan dari jam parkir, waktu masuk, serta jenis kendaraannya. Lalu di baris 242 pada percabangan else untuk pencarian kendaraan untuk pembayaran, jika tidak ditemukan atau tidak ada pada daftar list, maka tampilan output akan menampilkan bahwa kendaraan yang dicari tidak ada pada daftar parkir dan pembayaran tidak dapat dilakukan. Lalu eksekusi akan diakhiri case 5 dengan break. Lalu selanjutnya yaitu ada case 6 yaitu dengan menu keluar. Maka sistem otomatis akan menampilkan output terima kasih telah menggunakan program parkir sebagai apresiasi pengguna atau admin yang telah memakai program dengan baik. Di sini digunakan sistem exit sebagai keluar dari berjalannya suatu program dan akan keluar dari program tersebut yang dieksekusi diakhiri dengan break. Lalu selanjutnya pada baris 251 sampai 253 terdapat default jika pilihan pada menu utama tidak diisi langsung atau tidak dienterkan atau angka yang dimasukkan tidak terdapat pada pilihan menu utama, lalu output akan menampilkan bahwa pilihan invalid choice, please try again. Misalnya menu utama cuma ada sampai 6 pilihan, tetapi dituliskan angka 7, 8, atau 9, ataupun dituliskan dengan huruf, maka pilihan tidak dapat ditampilkan dan akan langsung keluar dari program. Selanjutnya pada baris 256 sampai 258 digunakan objek untuk membuat karakter baris baru hanya dengan menggunakan tombol enter.
Ketika menekan tombol enter, jika sudah pada sebuah pilihan, maka akan otomatis balik ke menu utama pilihan. Jadi saat ketika setelah selesai melakukan pilihan di menu pertama, lalu selanjutnya akan balik ke menu utama pilihan jika kita mengenternya, dan kita akan memilih lagi sesuai dari kebutuhan yang kita inginkan. Lalu pada baris percabangan else di baris 261 terkait garis lurus kode percabangan login, di mana jika username dan password yang dimasukkan salah, maka login gagal dan tidak dapat masuk ke tampilan menu utama. Artinya bahwa tampilan menu utama akan ditampilkan jika login berhasil, dan jika gagal, maka menu utama tidak akan ditampilkan. Artinya bahwa tampilan menu ini akan ditampilkan jika adanya login. Jika tidak adanya login, maka menu utama tidak akan ditampilkan. Lalu pada baris 265 sampai 268 terdapat fungsi main clear screen, yaitu untuk membersihkan layar halaman output jika sudah berhenti dieksekusi dan akan ke tampilan selanjutnya tanpa meninggalkan bekas eksekusi output dari halaman output sebelumnya. Dengan menggunakan kode lain pada baris ini bisa menghapus konsol baris perintah. Pada baris 271 sampai 273 terdapat fungsi main format datetime, yaitu untuk menampilkan dan mencetak waktu dengan kode yang memuat ketentuan waktu lokal yang disesuaikan. Contohnya di sini dengan penggunaan waktu WIB, maka ketika kita memasukkan waktu parkir, disesuaikan dengan jam saat ini yang ada pada komputer WIB kita. Lalu pada baris 276 sampai 285 terdapat fungsi main perhitungan pembayaran parkir dengan ditentukan dari tipe kendaraan dan jam parkirnya. Dilakukan percabangan kondisi, di mana jenis kendaraan mobil pada jam parkir tiap per jamnya ditentukan dengan harga Rp3.000. Dan jika jenis kendaraan motor, maka jam parkir tiap per jamnya ditentukan dengan harga Rp1.000. Dan untuk setiap jam tersebut, harganya akan terus naik sesuai dengan lamanya jam parkir. Itu saja sekiranya pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan output dari kepada saudara Rashid. Dipersilakan. Oke, sekarang kita coba run programnya ya. Nah, kita di sini disuruh untuk memasukkan username, yang tadi username-nya admin dan passwordnya admin. Admin 123. Nah, ini kan benar ya. Nah, kalau benar tuh masuk. Nah, jadi tuh kalau misalkan salah tuh kayak nanti misalkan kalau salah akan program tidak bisa masuk ke dalam menu yang ada di switch case tadi. Misalkan saya masukkan salah-salah ya. Nah, maka akan login file atau invalid username or password. Oke, selanjutnya kita login ulang. Admin 123. Nah, ini adalah tampilan menu dari program parkir kelompok 10. Ada park a car, yang kedua ada menampilkan kendaraan, yang ketiga ada mencari kendaraan, yang keempat ada mengurutkan kendaraan, yang kelima untuk bayar parkir kendaraan. Nah, kita coba yang pertama. Nah, ini suruh memasukkan plat nomor kendaraan. Misalkan saya memasukkan di sini B03PC. Nah, tipe kendaraannya apa nih? Misalkan saya masukkan mobil, car. Next, nah kalau udah begini tuh car parked successful, berarti tuh udah berhasil. Oke. Nah, saya inputin lagi nih. Di sini misalkan plat nomornya B01AA. Nah, tipe kendaraan misalkan mobil lagi. Nah, kalau begini kan udah berhasil. Kita next lagi. Kita coba lagi. Inputin lagi. Plat nomornya misalkan B02BB. Tipe kendaraan mobil juga nih. Nah, setelah itu kita coba cek kendaraan yang ada di parkiran. Kita klik 2. Nah, jadi tuh yang saya udah inputin tadi kendaraannya udah masuk. Nah, di sini platnya udah benar, tipe kendaraannya mobil benar. Nah, ini
waktu jam masuknya, tanggal beserta tanggalnya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga itu untuk mencari kendaraan terparkir. Misalkan saya nyari kendaraan B01AA. Nah, ini kendaraannya kalau begini ada tempat parkir, berarti terdeteksi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin pemaparannya dilanjutkan oleh Aji. Pada Aji dipersilakan. Ya, terima kasih Rashid atas kesempatan yang diberikan. Perkenankanlah saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai switch case nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah pengurutan dari kendaraan yang ada di dalam parkir. Kita coba nomor 4. Nah, ketika muncul output ini berarti kendaraan berhasil diurutkan berdasarkan plat nomor. Jadi, coba continue. Nah, untuk mengecek kita perlu masuk ke menu kedua, yaitu display park cars. Nah, jika kalian melihat di data sebelumnya, data pertama yang diinput kan B03TC. Tapi setelah diurutkan, maka yang pertama adalah B01AA, kemudian B02BB, B03CC. Untuk vehicle type, entry time ini tidak diurutkan. Seperti yang kalian lihat bisa itu B03CC yang masuk duluan tapi berada di paling belakang. Itu karena pengurutannya hanya berdasarkan plat nomor. Lanjut. Continue. Nah, yang kelima ini adalah pembayaran dari kendaraan yang ada dalam parkir tersebut. Coba kita nomor 5. Nah, di sini kita perlu menginput plat nomor kendaraan, misal B01AA. Nah, ini muncul berbagai data yang terdiri atas plat nomor, tipe kendaraan, waktu masuk. Kemudian yang perlu kita lanjut input adalah berapa jam mobil tersebut diparkirkan. Misal kita masukkan 3 jam. Nah, akan muncul biaya parkir yaitu sebesar 9.000. Nah, di sini untuk metode pembayarannya kita bisa memilih antara e-money dan juga cash. Misal kita pilih e-money. Nah, kita perlu memasukkan saldo e-money kita, misal itu kan 9.000, coba 10.000. Nah, setelah memasukkan saldo e-money kita, maka akan muncul struk parkir yang terdiri atas plat nomor kita, tipe kendaraan, waktu masuk, berapa jam mobil kendaraan diparkirkan, biaya parkir, metode pembayaran, dan juga saldo e-money kita, dan juga ada kembalian. Nah, di sini kan tadi kita memasukkan 10.000, sedangkan biaya parkirnya hanya 9.000. Jadi ada kembalian sebesar Rp1.000. Lanjut. Nah, yang unik adalah jika kita selesai membayar ini, maka plat kendaraan yang sudah dibayar maka akan hilang dari list. Coba untuk mengecek kita pencet nomor 2. Nah, tadi kan yang dibayar B01AA. Di sini sudah tidak ada di dalam list kendaraan ya. Continue. Untuk selanjutnya kita coba yang cash ya, nomor 5. Kita masukkan plat nomor seperti tadi, B02BB, misal 2 jam. Nah, kita coba yang cash 2. Seperti tadi kita juga perlu memasukkan berapa nominal cash kita, misal 11.000. Enter. Nah, kemudian sama seperti tadi juga muncul struk parkir. Tadi kan biaya parkirnya sebesar 6.000, sedangkan uang yang kita serahkan sebesar 11.000. Jadi ada kembalian sebesar 5.000. Lanjut. Nah, seperti tadi juga kendaraan yang sudah dibayar maka hilang dari list parkir tersebut. Untuk mengecek lagi kita nomor 2. Nah, itu sisa B03CC doang ya. Lanjut. Nah, untuk yang program terakhir adalah exit. Kita tes nomor 6. Nah, akan muncul
output berupa thank you for using the parking program, goodbye. Ini otomatis keluar dari program ya, dan juga program ini artinya telah selesai. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Suci. Kepadanya dipersilahkan. Rajen. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka langsung ditanyakan di kolom komentar. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam membuat dan menggunakan program. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dan memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.